sekarang Bu ya? Ya Pak, ruang rapatnya sedang dipakai kebetulan. Oh iya iya. Dia malah duduk di ruang Pak Syafri saja. Ya, Ibu, mangga. Tidur kita ya, makanya belum tahu kita ini. Saya harus tidur dari kemarin belum tahu. Kamus, sehukum sama Betul. Kepala dinas kita. Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi pada Senin 1 September 2022. Kunjungan kerja tersebut terkait program-program unggulan dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan di Kota Bekasi. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 serta didampingi seluruh anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus dan diterima oleh Kabid Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi, Ibu Esther. Kabid DKP 3 Kota Bekasi, Esther, mengatakan bahwa program unggulan Kota Bekasi saat ini adalah urban farming. Dijelaskan Esther, urban farming itu adalah bagaimana memanfaatkan lahan yang sedikit untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Bekasi dan bersinergi dengan Dinas UMKM yang ada di Kota Bekasi. Menurutnya hal itu dilakukan guna memperkenalkan berbagai produk UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan sesuai arahan Wali Kota untuk Jumat Berkah dan Jumat Jajan. Oleh karena itu, Esther berharap untuk DPRD Kabupaten Tanggamus bisa melihat dan mengapresiasikan apa yang bisa diterapkan dan dilakukan dengan baik di Kabupaten Tanggamus. Lagi-lagi di lapangan tinggal saya. Jadi mohon maaf kalau saya yang menerima ya Bapak Ibu. Ya, ini sudah semuanya Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami merasa bangga dan berterima kasih Bapak Ibu bisa datang ke pemerintah Kota Bekasi ini. Mungkin nanti kita sesama aja ya Pak ya, serius tadi santai ya Pak ya. Jadi kebetulan ini mohon maaf seperti yang saya katakan tadi, Bapak Kepala Dinas lagi di Dewan masalah membuat peraturan daerah untuk rumah potong hewan. Kenapa rumah potong hewan yang ada di kita ini hanya untuk sapi saja Pak? Kita belum mempunyai rumah potong untuk unggas, hewan untuk unggas. Jadi ini kenapa mau kita rapatkan? Rumah potong hewan ini sudah tidak layak. Kenapa? Di sampingnya dibangun krematorium pembakaran mayat. Nah ini memang belum berfungsi, tetapi kedepannya nanti akan berfungsi karena masih dalam tahap pembangunan, pembenahan. Itu kan akan sangat fatal Pak. Abu dan maupun polusinya akan terkena kepada sapi yang sedang dipotong. Jadi ini perlu direlokasi kembali. Cuman relokasi ini kan butuh dana yang sangat besar. Satu, dananya lahannya ada nggak? Karena di Kota Bekasi ini lahan itu sudah sangat-sangat sempit sekali. Jadi sekarang di khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ini kita mencoba untuk urban farming. Apa itu urban farming ini? Yaitu memanfaatkan lahan yang ada. Seperti kemarin kita sudah melakukan kampung hidroponik. Jadi memang lahan mahal, tetapi banyak khasiatnya. Dalam arti ini adalah salah satu untuk menekan inflasi juga, Pak. Lahan tidak ada, tetapi urban farming salah satu hidroponik ini adalah untuk meningkatkan ekonomi yang ada di GKWT, kelompok wanita taninya. Nah, ini mungkin salah satu goal kita nanti yang akan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita sambil ngobrol apa yang keinginan dari Bapak Ibu yang dari kami. Terima kasih. Lima yang hadir di sini. Pertama yang saya sebutkan adalah saudara kita ini Imam dari partai PKB. Kalau ini yang sebelah jadi saya lagi, ini Pak Didi ini dari fraksi PDIP. Saya sendiri dari fraksi Partai Golkar namanya.
Heri Hermawan. Dan sebelah kanan saya lagi Pak Herdios. Nah, ini dari fraksi Gerindra. Yang sebelah lagi dari fraksi Nasdem, Pak Heru Sumbodo. Dan juga berikut pendamping-pendamping kami, ada dari sekretariat, ada dan juga tadi ada saudara kita juga yang masih mengurus yang kecelakaan tadi. Jadi di sini kami serombongan dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Kamus. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu di sini sudah dapat menerima kami. Ya, dengan terusnya hati Ibu memberi kami saran dan masukan tentang kegiatan program unggulan dari ada dinas pertahanan pangan di Bekasi ini. Nah, tentu kami juga di situ ada beberapa dinas dari dinas pangan juga. Tentu kami mau bagaimana caranya akan mengikuti jalur-jalur ataupun apa sesuai sama dari pemerintah. Nantinya program dari Kota Bekasi ini apa sih program unggulannya? Nah, jadi kami di situ itu program-program unggulan itu ada juga, ada yang apa sebangsa perikanan, ada juga sebangsa peternakan kan. Jadi maka saya akan mengharapkan adanya solusi jalan keluarnya bagaimana caranya. Kami ini akan minta artinya solusi supaya program-program yang ada di pusat ini bisa kami mengikuti lah cara sedikit aturan. Itu yang saya dapat sampaikan. Nanti lebih dan kurangnya ada sambungan-sambungan dari rekan-rekan saya, baik dari Rumah, Menteri Pendidik, Pak Herdios, Pak Heru, juga saya sekali mengucapkan terima kasih. Program unggulan kita yang sekarang yang mau kita lakukan adalah urban farming tadi. Jadi urban farming itu dengan keterbatasan lahan yang ada di Kota Bekasi, akhirnya kita melakukan hal seperti itu. Ya, memanfaatkan lahan yang ada, salah satunya adalah melakukan kampung hidroponik. Kemarin kampung hidroponik ini di Kota Bekasi itu ada 12 kecamatan, 56 kelurahan. Dari 56 kelurahan ini ada 6 yang unggul dalam kampung hidroponik ini. Selain mereka hobi, ternyata untuk mendukung perekonomian mereka. Jadi mereka itu kampung ya yang ditanam mereka secara ilegal. Nah, ini memang program unggulan kita. Pak Wali Kota juga dari PDIP, Pak. Dari PDIP kebetulan ya apa mungkin tahu ya dengan Pak Ahmad sekarang itu lagi digiatkan. Terus kemarin juga kita melakukan festival aglonema dan bonsai di Kota Bekasi. Aglonema dan bonsai itu sangat-sangat booming sekali, Pak. Selain hobi juga itu mereka menjual. Jadi itu harganya sampai ratusan juta. Aglonema itu janda bolong itu ya, bukan? Itu tidak termasuk aglonema ternyata, Pak. Apa itu namanya saya lupa. Tapi yang memang masih booming itu bareng dengan janda bolong, Pak. Itu benar banget, Pak, benar. Tapi dia ternyata tidak masuk aglonema. Oh, itu bukan ini aglonema, bukan? Bukan sejenis aglonema ternyata. Nah, mungkin itu. Nah, salah satu lagi adalah ikan hias. Kita itu mempunyai kadar air yang sangat jadi bahan perhatian pemerintah di Kota Bekasi. Sarana dan prasarana juga bisa sudah dilihat. Tahun kemarin kita melakukan bantuan untuk kambing domba. Jaganya kemana saya bilang? Saya jual waktu Idul Adha kemarin. Ya, saya bilang kamu itu, nah kita berberita acara Desember nanti dia akan menggantinya 3 ekor. Ya, begitu memang kejadian-kejadian apa yang pemerintah ingin terapkan ternyata kadang-kadang di bawah itu belum tentu sesuai dengan harapan. Mungkin itu unggulan-unggulan dari kita, Pak. Masalah masih membutuhkan suatu artinya pengarahan Cuma kalau di Lampung lahan kan masih luas, Pak.
Berarti untuk apa kolam atau Ini sudah berjalan kalau memang keluarnya itu untuk mengatasi pemasaran ikan. Kedua, turunnya harga ikan, makannya naik. ya Nah, itu yang membuat petani ini petaninya anjlok. ya Susah kan seperti ini. Contoh aja ikan nila, warna yang misalnya merosek. Nah itu dalam dalam 30 ribunya itu maksimal habis kerja sampai hampir 30 tahun. Jadi di situ itu harga ikan turun, maka dia naik. Setelah para petani ikan itu bermengeluh. Jadi kira-kira anda kata ada solusinya dari dinas kita di sini pernah melaksanakan semacam itu, kami minta solusi itu. saya kasih solusi yang sangat-sangat baik Pak. Ini lagi kami kembangkan. Kebetulan saya kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan. Tetapi dia ini harus sinergi ya Pak. Pengembangan maggot, ini kita ada bantuan juga tahun ini dari APBD dan DUD. Ini maggot, tetapi dia ini ayam, ini ikan lele, ini itik Pak. Oh dia satu Jadi siklus satu ekosistem lagi, itu. iya. Jadi kenapa kita saya bilang kalau hanya maggot kasihan petaninya, dia mau buang kemana ini, dia mau jual kemana. Tetapi kalau dia mau punya salah satu ataupun sekaligus 3, ini sangat bermanfaat. Jadi maggot ini kemarin kalau Bapak punya waktu, lihat Pak maggot di sini luar biasa Pak. Jadi itu dicampur dedak, jadi mengurangi pakan untuk ikan itu. Nah itu maggot itu dikasih telurnya bagus sekali. Telurnya itu legit sekali, beda dengan telur bebek yang biasa diberikan makan. Itu salah satu Pak, kembangkan maggot itu salah satu yang kami berikan solusi yang ada di Kota Bekasi. Nah akhirnya mereka mengatakan Bu Esther terima kasih. Nah sekarang ada juga khusus 1 hari 1 juta ton Pak maggot yang mereka kembangkan sekarang. Itu hanya baru 6 bulan. Nah ini maggot ini sekarang sangat dilirik bagaimana pengembangbiakan. Enggak susah Pak. Dia itu hanya lalatnya kan memang khusus, bertelur, diambil, nggak susah diambil, setelah itu dijadikan upaya apa namanya itu? Larva. Namanya upaya namanya apa? Jadi ada juga yang kita tetap kembangkan lalat juga supaya dia bertelur. Nah itu salah satunya Pak. Pak kalau itu ikannya bagus, nutrisinya tinggi, bebek dan ininya ayamnya luar biasa bagus. Kalau telurnya itu tiap hari mereka bertelur. Kemarin dari Kementerian Pertanian saya telepon, Pak, bagaimana Kota Bekasi? Jangan hanya bohong doang dong, ngobrol doang, kita diberi bantuan. Akhirnya minggu kemarin dia kita mau berikan titik 1000 ekor, ayam lebih dari 1000 ekor. Karena dilihat bagaimana maggot ini bagusnya untuk peternak. Jauh dari sini. Lumayan, Pak. Karena kan memang ternak petani itu biasanya kan agak di pojok, Pak. Kambing juga bagaimana Itu sukses. benar udah Saya pengen menjadi KWT kelompok wanita tani untuk maggot. hasilnya melebihi penghasilan hewan. Ini pembuangnya kemana? Akhirnya saya telepon Kementerian Pertanian, Pak tolong bantu saya bagaimana? Saya dikasih bebek, dikasih ayam, dikasih lele. Jadi memang kita dari pusat, karena kita harus mengadakan approach, pendekatan kepada kementerian juga, biar mereka juga melirik kita. Nah itu Pak Erwin, itu 5.000 dia jual sekilo maggot itu. Ada yang 6.000 variatif. Saya bilang, saya nggak mau nanti saya buatkan edaran. Kalau memang petani maggot saya kumpulkan berapa sekilo biar dari satu ke satu ini tidak berbeda harganya. Sudah masuk internet, ya bisa dicek di internet. Bisa kita Kalau pelajari Pak, gitu. Sangat bagus Pak maggot itu. Percaya deh Pak, itu sangat menjanjikan. Saya sendiri sudah kita mengundang 85 kelompok maggot yang sudah ada yang berhasil pemula maupun yang sedang proses.
Kalau itu diterapkan saya yakin ikan lelenya legit, telur bebek ayamnya juga rasanya legit. Beda Pak. Ini kebetulan kalau kita bisa ke sana ini dijadikan telur asin juga beda rasanya. Kalau ada contoh, Iya, kelas saya- ini ya aku. Ini nggak dari ya. Rasa. Saya bilang, ini saya belum bersurat ke mereka supaya harganya itu sama. Saya sudah bilang, tolong angkot yang ada di Kota Bekasi tidak keluar. Biar yang petani-petani sini aja yang memakainya. Karena kalau dia sudah berlebih boleh keluar. Supaya tidak bingung memasarkan dari angkot. Sangat menjanjikan Pak, saya aja mau itu Pak. Saya 4 tahun lagi mau bersih, saya sudah melihat ke arah sana. Sangat-sangat Buat menjanjikan. Jadi ibu-ibu Lampung. Belum di bawahnya. Tapi karena telur ayamnya murah juga, harganya naik, jadi percuma aja. Gimana? Iya. Nah, tetapi kalau di waktu itu kita coba, artinya ikan itu kalau ikan nila itu dapat 5 ton, ikan nila dapat 5 ton, makan kita cuma ambil 2 ton, karena sisanya dimakan oleh orang kaya. Tetapi ayamnya gimana ini? Kita tingkatkan ayamnya, harga pakannya naik, telurnya nggak ada. Itu bisa bekerja sama Dan nggak? di sini pernah ada penerapan semacam itu, tapi bisa kami bawa. Artinya ke kabupaten dan menyampaikan itu masuk di sini. Ya, dari satu orang. Ya, jadi kalau misalnya untuk memasarkan ini memang menjadi dilema juga Pak, seperti yang tadi hasil, tetapi bagaimana memasarkannya memang menjadi dilema juga. Tetapi kemarin yang seperti yang saya bilang, Jumat berkah, Jumat jajan. Pemerintah Kota Bekasi tiap hari Jumat tuh jajan Pak di kandang Pusasana. Masuk juga itu. Di kandang Pusasana kita jajan hasil produk UMKM. Itu wajib nggak Bu? Memasarkan UMKM ya. Jadi produk UKM, batik UKM, makanan-makanan khas Kota Bekasi, produk-produk UKM-nya itu mungkin menjadi salah satu solusi untuk memasarkan produk-produk di Lampung Pak. Itu masuk program ibu ini masuk. Iya, Tapi dinas kami itu mau berlampung Bu. Kalau nanya hidroponik itu daerah kami memang basisnya pertanian Bu. Iya. Tapi masih lahan masih luas ya. iya. Singkong Lengkap Bu. lengkap itu. Perikanannya ada di wilayah kecamatan mana, kelautannya ada, kemudian perkebunannya ada, sawahnya juga ada. Nah, jadi masalah itu ya. Kan Ya. Dan bebannya. Iya. belum ke arah hilirnya belum ya. Kita Iya, sendiri Karena lebih sering koordinasi ke sama PMK. Ini kan sama kayak virus corona juga bagi sapi. Waduh, Pak, di sini Berapa Bu luas lahan pertanian? Pak, sempit sekali, paling hanya 2% dari yang ada, Pak. Ada berapa hektar persisnya? Hanya 2% dari kita berapa luas kita ini ya. Saya lupa, Pak. Sangat-sangat minim, makanya kita membawa urban farming itu, Pak. Urban farming Kalau itu kami sawah aja 18.000. Itu sawah aja. Belum luas lahan pertanian. Kebunan Nah, kopi. itu lahan yang sudah di Sangat produktif, artinya memang ada luas lahan. Kami sekitar 18.000 di kabupaten kami khusus untuk sawah padi. Jadi memang hari ini memang kami menggerakkan supaya menjaga luas lahan itu terjaga dengan baik. Mereka itu petani semua. Nah, Wajahnya lain. kayak di kota ya, kita jual di distrik. benar, Pak. Artinya memang kalau di kami itu dampaknya itu belum ada. Artinya kalau di Bekasi ini saya yakin ada perda yang cukup kuat untuk menjaga luas lahan supaya tidak dibangun dengan kawasan industri. Gitu. Kalau kami memang basisnya masih basis pertanian. Seperti itu. Hanya yang paling menarik di Bekasi ini ya harusnya bicara UMKM, produk hilir dari UMKM. hilir dari pertanian. Cuma terus apa namanya makanan khasnya Pak, karena di sini masyarakatnya kan PTP ya Pak. Nah, Banyak orang Jakarta tinggal di sini. Iya, jadi bermacam-macam beda kalau kayak kabupaten yang makanan khasnya Ya. atau Banyak bumbu
Kalau kami ini makanan khas Buat makanan khasnya itu apa? Cuman kemarin katanya akan kelapa, tetapi setelah dilakukan evaluasi dan monitoring oleh Kementerian UMKM dan Koperasi, tidak kontra lagi dengan itu makanan khas Betawi katanya. DKI, ya kami juga orang Betawi di sini. Jangan katakan akan kelapa itu makanan kota Bekasi, jadi memang menjadi wilayah maju lagi. enggak. Dan itu sangat menguntungkan. Jadi sekarang begini Pak, itu kan Kalau modal berapa dari kajian itu Bu, untuk mencapai biar penghasilannya mendekati UMR gitu? Begini Pak, itu biasanya bantuan pemerintah dulu. Kita memberikan kandang magot sama ayam chopper. Chopper tahu ya Pak? Iya. Jawa Super itu ayam tersebut. Jadi ini kan masih baru pemula kita Pak, baru kurang lebih 6 bulan. Nah, cuman mereka untuk sekarang magotnya memang berkembang pesat. Ayamnya ini kan belum Pak, tetapi ya ekonominya sudah semakin baik. Oh, ekonomi keluarga itu. Iya, ekonomi keluarga yang maju dan lebih tekun itu sudah semakin baik. Ya, karena kenapa kami tertarik? Itu Pak Mistara untuk makanan magot. Jadi ini kan mau mengurangi sampah rumah tangga. Mistara apa Mistara? Mistara, Pak Mistara. Saya cari dari tadi di IG-nya belum. Ternyata Pak Mistara ini misalnya sampah saya dia ganti dengan satu aqua atau Indomie Pak. Jadi hal ini membuat interest masyarakat yang ada di situ. Jadi kalau kita ke sana itu sampah itu sudah nggak ada, jadi ditampung di plastik-plastikan ke Pak Mistara itu nanti diganti dengan Indomie 2 bungkus. Dia mau apa kopi? Iya, dia sudah sangat-sangat sukses sekali. Padahal belum lama. Belum lama itu. Nanti kalau ini Pak saya kirimkan. Nah ini memang salah satunya itu. Cuman kalau yang kata Bapak kita sudah kaji itu memang belum. Nah, Oh, ini baru pilot project Pak Mistara ini Bu ya? Iya. Iya, iya, iya. Masih banyak sih Mistara-Mistara lainnya. Yang lain sudah mulai tumbuh tuh, udah mulai. Cuma Pak Mistara dari yang lainnya ini Iya. lebih maju. Jadi rencana dia akan membuat magot kering juga untuk makan dan dijual. Tadi ya, apa ini? Makan. Dibuat peyek jadi asi Pak sudah ada. Oh, Jadi makan peyek. ini. Cuman saya Makan terus itu. Pusat itu ada kan bantuan nantinya untuk pengembangan peternak, pengembangan seperti ayam ataupun ikan, artinya bantuan dari pusat. kalau pusat ada. Tetapi dari dana APBD kita juga banyak juga Pak untuk bantuan kepada petani-petani yang ada di sini. Kayak ini mesin chopper aja kita ada memberikan 10 mesin kan. Kelompok yang berhasil memberikan reward kepada mereka. Langsung kaya Pak. Kabupaten. COD juga ya? Di tempat kami itu sudah ada Bu yang ini magot. Cuman tadi saya yang tertarik itu kapasitas produksinya. Karena di tempat kami itu ada petani kami atas nama Waseh itu sudah main magot sosial. Magotnya toh tidak ada ayam. Jadi dia pengolahannya langsung dibuat ke dicampur dengan apa? Dedap dikasih ke ikan. Memang dia apa namanya biaya pakannya sudah tidak terlalu besar. Cuman tadi yang saya ini tadi penasaran tadi apa kapasitas produksi magotnya luar biasa. Yang sampai kata Ibu 1 juta ton satu hari. Maksudnya Tetapi dalam dia, perhitungan. saya sudah larang Pak Mistara tidak. Ya Bu, kalau saya ini cukup, saya bilang, kamu jual, tapi jangan harganya di atas lebih dari 6.000. 6.000 maksimal. Jadi berarti kedua Maksimal. insya Allah artinya nanti ke depan ada waktu lagi Datang lagi. di sini untuk selanjutnya semoga kita yang di sini semuanya dalam keadaan sehat semua dapat dukungan daripada Allah Taala. Nah, cuman itu bisa sampaikan semoga kita semuanya jalan dengan lancar bisa ketemu lagi.
Ya, salam buat keluarga dan teman-teman bisa. Terima kasih, selamat siang. Gimana bang? Bisa sekali nanti ke depan akan kita tambahin program-program yang ada di komunitas ini. Kita coba komunikasikan dengan para usaha semacam bulan setiap ada hari Jumat itu ada hari Jumat khusus artinya bisa jajan nih, baik dari dinas terkait dia bisa jajan di kotanya masing-masing. Bu Esther sendiri Bu, tanggapannya Bu atas kunjungan dari DPRD Tanggamus ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi? Kita juga memberikan support dari Bupati Tanggamus masih solusi yang masih tadi saya bilang di Kota Bekasi kita bagaimana yang sedikit untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Kota Bekasi. Lalu kita mengaitkan bersinergi dengan Dinas UMKM dan Koperasi seperti yang dikatakan Bapak tadi. Kita itu diberikan arahan kepada Pak Wali Kota bagaimana Jumat Berkah dan Jumat Jajan. Jadi kenapa kita lakukan ini untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Bekasi, apa saja itu untuk memasarkan produk itu, salah satunya adalah meningkatkan perekonomian di Kota Bekasi. Harapannya sendiri Bu untuk DPRD Tanggamus Bu atas kunjungan ini? Saya berharap dari DPRD bisa melihat dan mengapresiasi dan kita sampaikan yang juga akan mendengarkan Tanggamus. Mas,